Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan membongkar siapa sebenarnya klan Ba'alawi ini. Dan ini pengakuan dari mahasiswa yang ada di Yaman. Ya, pengakuan jujur dari mahasiswa yang ada di negeri Yaman, yang akan membongkar siapa sebenarnya Ba'alawi. Bahkan teman-teman, kami sendiri pernah tinggal di Arab Saudi, dan kami juga bergaul dengan banyak orang-orang Yaman, Yamaniyun. Mereka dari kalangan Ba'alawi, Babair, Muallim, Ghanim, dan yang lainnya. Pernah saya juga menanyakan tentang apakah benar jadi orang-orang yang ada di Indonesia, imigran-imigran Yaman yang ada di Indonesia, terutama dari kalangan klan Ba'alawi, apakah betul mereka itu dari min naslin Nabi alaihi salatu wassalam, dari keturunan Nabi alaihi salatu wassalam? Jawaban mereka, teman-teman dari Yaman ini, tidak ada yang membenarkan. Maka mereka menjawab, kadzabun, Yamani kadzabun, hum kadzabun, dajjalun. Ya, bahkan di Saudi sendiri mereka seperti kita biasa, pekerja biasa. Ada yang jadi tukang masak, ada yang menjadi tukang kebun, ya, ada yang jaga toko, sopir taksi. Kebanyakan tukang masak, ya, di matbah dan masalah itu kebanyakan orang-orang Yaman. Dan ada juga yang kuli bangunan dan yang lain sebagainya. Jadi di sana itu mereka tidak berani berkuar-kuar saya adalah min ahli nabi atau min ahli bait. Enggak ada ceritanya seperti itu. Kalau mau seperti itu, orang-orang Saudi yang mereka min ahli Makkah wal Madinah, jelas nasabnya sampai Nabi alaihi salatu wassalam, tapi dari kalangan mereka tidak ada yang mengaku-ngaku seperti itu. Makanya di sini timbul pertanyaan, masyarakat kita timbul pertanyaan, apakah iya, apakah benar yang mereka datang ke Indonesia itu keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, atau hanya sekedar pengakuan semata, klaim semata untuk mencari nasib, ya, untuk mencari cuan, untuk agar dimuliakan, membangga-banggakan nasabnya, katanya sampai kepada Nabi agar orang-orang memuliakannya. Maka tak lama-lama kita akan dengarkan teman-teman pengakuan mahasiswa dari Indonesia yang tinggal di Yaman dan tahu kondisi siapa sebenarnya klan Ba'alawi tersebut. Silakan kita akan simak bersama. Mari sama-sama kita simak langsung videonya. Daerah Hadramaut itu memang kosong di zaman itu. Jadi orang-orang pendatang ini dikirimlah ke sana gitu loh. Akan tetapi ketika mereka sudah semakin besar, mereka mau nikah dengan orang Yaman itu kesulitan karena mereka kan orang Yaman tahu kalau mereka keturunan Yahudi gitu loh yang datang itu. Suara saya jelas nggak? Iya. Jelas. Jadi setelah itu sudah besar, mereka ambil inisiatif sendiri, berpikir bagaimana caranya bisa nikah dengan orang Yaman. Kita nggak tahu niat dibalik itu mereka ya. Habis itu diantara mereka banyak yang masuk Islam. Terus nikahlah dari orang Yaman, dari kabilah-kabilah itu nikah. Nggak tahu entah setan apa yang merasuki mereka ngaku keturunan Nabi. Setelah sudah ngaku keturunan Nabi, mereka besar-besarlah di Yaman. Habis itu mereka datangi orang-orang Badui itu, mintain kambing, dibilangin kalian nggak usah sholat, kami ini keturunan Nabi, yang penting kalian muliakan kami, kalian masuk surga. Itu orang Badui ya. Videonya ada 3 video aku wawancara orang Badui itu, bos. Polanya sama ya. Cuma kan keadaan aja yang belum memberanikan saya untuk saya upload gitu loh. Jadi orang-orang Badui itu didatangin, dimintain kambing, hasil panen mereka itu dijanjiin karoma, dijanjiin surga gitu. Jadi sama halnya lah dawer di Indonesia itu, jual pasir, jual minyak, yang bilang irukun Nabi, apa keringat Nabi segala macam, sama lah dawernya itu. Terus
setelah mereka sudah semakin besar-besar berbaur dengan orang Yaman, mereka sudah mulai merontak, terakhir mendirikan partai komunis seperti yang dibawa sama mereka dari Jerman sana. Dulu kan pembantaian komunis di Jerman kan besar-besaran itu, makanya mereka kabur. Jadi PBB itu tempatkan mereka ke Yaman, gitu loh. Habis itu mereka dirikan partai komunis, ya pemimpinnya mereka sendiri, itu Al-Atos, Al-Jufri, dan teman-teman bin Syihab juga ada itu di partai mereka. Den Aidit juga keturunannya Den Aidit. Ketika mereka berkuasa, Al-Jufri jadi wakil presiden waktu itu, yang pahamnya Al-Jufri itu jadi presiden. Habis itu mereka tutup pesantren nggak boleh, wanita nggak boleh pakai jilbab, tentara juga di kesatuan kalau ketahuan puasa itu dipecat. Dan saya nggak hanya cerita, teman-teman, saya wawancarai orang. Saya berani kalau wawancarai orang, kan pernah kan Bos Hasan lihat saya wawancarai orang Yaman sembarangan di jalan yang megang senjata. Iya, itu kan. Saya pernah lihat waktu lagi live di channel TikTok. Ada, saya takut. Jadi kayak gitu. Setelah itu mereka setelah berkuasa ke Yaman, yang marga-marga ini kan setelah berkuasa partai komunis, keluarlah orang saingan mereka yang ada di zona sana di Yaman Selatan. Menang dia jadi presiden, dirubah semua sama dia Yaman, dijadikan satu, Yaman Utara sama Yaman Selatan. Habis itu semua syariat Islam dikembalikan. Terus ininya komunis-komunisnya didor, ada yang dibedel kepalanya, termasuk bapaknya Wan Abid juga itu kan kena bedel kepalanya, bukan mati jihad itu. Seperti itu. Habis itu mereka lari terbirit-birit lah. Ya itu jelas lah, Belanda setelah itu lihat orang di padang pasir lari-lari, ya diambil lah, dibawa ke Indonesia. Iya. Habis itu di Indonesia ya mereka bikin ini lagi, bikin onar juga. Nyatanya mendirikan partai komunis juga, Den Aidit sama beberapa Habib yang lainnya. Taruhlah kalau Den Aidit nggak dipercaya sama mereka, terus Habib yang lain juga di belakangnya kan ada itu. Ada 2 peti Habib itu, teman-temannya. Ya menunjukkan memang mereka bawa komunis dari Yaman gitu loh. Ya itu sangat ngerinya. Terus sekarang anak di Aden ini Bos Hasan. Anak-anak lagi di Aden ini, anak ketemu kemarin malam orang yang kayak RT lah gitu di Indonesia ya Bos Hasan ya. Saya pertanyakan masalah ini, masalah hujan susu itu. Saya juga punya video yang lucu. Ada dengarnya kurang ajar. Kan ceritakan ada pernah Habib datang ke Aden kan. Terus kalau kamu mau datang ke Aden, minta doa hujan susu. Saya punya 2 video itu Bos, saya wawancarai apa benar ada hujan susu. Katanya kami cerita, ada cerita yang datang ke Indonesia, ada seorang habaib bercerita tentang Habib ini pernah berdoa menurunkan hujan susu di Aden. Kata siapa? Kata itu hanya hayalan aja, nggak pernah ada kayak gitu. Dia bilang habis itu gini nih sama anak, ini Nabi saja yang punya mukjizat itu nggak bisa mendatangkan hujan susu. Anehnya banyak yang percaya di sini. Susu kan lucu kata RT-nya. Jadi setelah itu saya diceritain juga di Aden dulu ada 2 kuburan, itu nggak ada mayatnya. Tapi mereka mencaplok bahwasanya nenek moyang mereka pernah sudah ada duluan di Aden gitu loh. Mereka bikin kuburan palsu 2, dibangun sama mereka rumah, terus menaranya dibangun. Habis itu karena masyarakat tahu itu tidak ada penghuninya, itu kuburan dihancurkan, diratain kayak tanah. Ya sama hal yang ada di Indonesia lah, kuburan-kubur palsu banyak. Mereka itu sengaja bikin kuburan palsu di tengah daerah agar mengakui kalau nenek moyang sudah datang duluan di tempat itu gitu loh. Mereka lah yang paling daerah, padahal jong. Ya kayak ini, kayak Nabi Hud itu. Mungkin teman-teman kan dengar ceritanya Nabi Hud bangun di dalam gua itu kan. Itu kan orang Yaman sendiri kan ngirim surat ke Tarim, jangan kamu bawa-bawa Yaman demi untuk mendapatkan pundi-pundi uang, mengatasnamakan Yaman. Nabi Hud bangun segala macam, itu cerita yang nggak benar. Ditegur langsung, karena bukan dia aja orang Yaman soalnya.
Jadi sekarang yang namanya Nabi Hud itu udah rungkat. Sudah nggak pernah lagi mereka menggembong-gembongkan Nabi Hud itu. Karena Nabi Hud kan orang Yaman sendiri bilang bukan kuburannya di Yaman, dia itu di negeri Syam. Di Irak apa di mana? Gus lupa nah. Yang terakhir teman-teman, kita nggak pernah cerita palsu di Yaman itu nggak pernah ada yang namanya Balawi atau menyanjung-nyanjung seperti di Indonesia, nggak ada. Jangankan orang awam ya, orang Baduinya saja kita tanya mereka dibilang pendusta. Gimana itu untuk kita apa? Kita jadikan sebuah dasar untuk benar nasab mereka. Saya tanya Al-Faqih Al-Muqaddam, mana ada orang Yaman kenal, dibilang orang gila malahan. Itu bukan orang Wahabi yang saya tanya, itu orang Asy'ari semua sama berakidah sama kita mereka itu. Mereka nggak ada yang tahu. Ada yang bilang kadzab, ada yang bilang majnun. Yang mau diapain gitu loh. Kalau masalah tarim ini teman-teman memang sudah ada tim-timnya yang mengiklankan tarim ini. Seperti pasir, biar laris, jualnya seperti apa. Jadi kayak gitulah. Material. Terus tarim diiklankan ke dunia biar orang kenal. Ya untuk mendapatkan uang. Ya kalau nggak ada Indonesia sama Malaysia nggak bisa itu kasih makan itu tarim santrinya apa. Tahu sendirilah. Ya mau benar bagaimana nasab mereka kalau udah begini. Orang Yaman sendiri aja nggak pernah kenal mereka. Nggak ada, saya nggak ada untungnya wallahi untuk hanya untuk niat menjelekkan seseorang terus kita kayak gini itu nggak ada untung sama sekali buat saya. Saya malahan berharap ada yang membenarkan mereka jumhur biar kecintaan saya sama mereka semakin benar. Tapi nyatanya bukan jumhur lagi. Orang bodoh sekalipun nggak ada yang mau percaya, gimana coba? Nah, gimana teman-teman? Gimana teman-teman ya? Jadi tadi pengakuan dari mahasiswa Indonesia yang tinggal di Yaman. Jadi aslinya mereka itu apa? Pendatang teman-teman. Pendatang ke Yaman, kemudian memperalat orang-orang yang ada di Yaman sana. Dan tadi juga diceritakan bahwa kisah-kisah khurafat seperti hujan susu itu semuanya kadzab, pendusta. Jadi nggak hanya di Indonesia, mereka juga di sana cerita di Aden itu katanya pernah hujan susu. Itu dusta mereka ya. Dan mereka sama itu, mengklaim kuburan-kuburan dari keluarga mereka. Padahal kuburan itu kuburan fiktif, diaku-aku dari nasab mereka, keturunan mereka. Agar orang-orang mengakui bahwasanya mereka itu yang dulu pertama kali tinggal di situ, merasa paling pribumi. Sama kayak di Indonesia kan, mencaplok kuburan-kuburan ya, dan kemudian diganti namanya dari kalangan mereka, keluarga mereka, untuk mendapatkan pundi-pundi uang, jual nasab demi nasib. Ya tadi diceritakan juga kuburan Fakih Muqaddam itu kan fiktif sebenarnya. Fakih Muqaddam bahkan dikatakan dia itu sebenarnya orang gila, bukan apa namanya, bukan orang yang dibilang katanya sakti, itu bukan. Ya makanya kita memohon ya kepada para pemerintah atau siapapun yang pakar di bidang ilmu nasab, sejarah, agar mengungkap ini semuanya. Biar masalah ini nggak seperti bola api yang terus bergulir. Karena kita Indonesia negara yang sangat besar, mayoritas kaum muslimin. Jangan sampai kemudian kita dibodohi, dijajah lagi oleh para pendatang seperti imigran Yaman. Baik teman-teman, semoga video ini ya menyadarkan kita semuanya, jangan asal percaya dengan orang yang mengklaim dirinya adalah min ahli bait, dari keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Buktikan dong dengan tes DNA, atau buktikan kalau kalian ini benar-benar apa? Mencontoh datuk kalian Nabi alaihi salatu wassalam dari amaliyahnya, ya, dalam mengikuti sunnahnya, mengajarkan agamanya, dalam mendakwahkan agamanya. Buktikan kalau kalian benar-benar apa? Seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak hanya klaim semata. Karena zaman sekarang zaman yang sudah canggih, zaman digital, semua bisa dicari, bisa ditanyakan
oleh pakar-pakar yang ahli di bidangnya. Maka semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.